Sambil nunggu peserta, kamu terlagu. Which is
Tes tes, selamat pagi semuanya. Halo Mas Satria, Bu Widya, Ya pagi Pak Hari. Bu Suyati. Terima kasih kehadirannya. Ini diskusi yang kelima. Nanti malam visualisasi interaksi obat reseptor. Semoga dapat hadir ya. Ada pertanyaan, Mas Satria? Sudah latihan? Atau yang lain? Bu Widya, sudah latihan? Belum? Pagi ini kita akan membahas apa ya? Silakan. Kalau mau dibahas, kalau tidak kita akan melanjutkan PKCS, PKCS, ATMES, ATMA Swiss, ya. Nyawanya kemarin kalau nggak salah skopolatin. Bagaimana? Ya boleh Pak Hari. Baik. Kita akan buka share screen. Pernah pakai Swiss Atma, Widya? Saya belum pernah. Stop. Pernah. Di Swiss Atma ini untuk memprediksi absorpsi, distribusi, metabolisme. Nah, jadi di sini sama ya. Jadi enternya itu adalah canonical smile ya. Kita masih punya enggak apa? Pak Hari mohon izin suaranya kecil Oh, sekali J, suaranya Pak. kecil. Oke. J. Sekarang? Sekarang lebih baik Pak. Oke. Harus di deket apa? Mikrofonnya harus dekat mulut. J, Pak. Oh, Polatin masih ada enggak ya ininya? Strukturnya, rutin. Oh, Polatin. Propen. Nah, cari lagi ke Polatin. Yang kita cari canonical smile-nya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Kita running. Nah,
Ini strukturnya ya. Jadi di sini ada beberapa apa namanya segi benzen ya, ada benzen. Masing-masing ini ada parameter. Nah, nanti bisa dipilih ya. Bisa dipilih yang kira-kira kita perlukan itu apa. Misalnya ingin memprediksi larutan ada di sini ya. Nah, di sini ada solubility ya. Ini juga. Nah, di sini ada segi apa? Segi 6 ya, benzen. Nah, ini menandakan obat-obat yang ideal itu biasanya ada di dalam lingkaran ini. Tapi kalau keluar satu gini ya, ya masih bagus gitu ya. Ada yang namanya nanti rule of five, ya. Jadi hukum yang lima, karena pakai angka lima semua ya. Nah, biasanya obat yang beredar di dunia itu memenuhi rule of five, memenuhi rule of five sehingga bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan. Kita lihat kalau PKCSM kemarin ada toksisitas ya. Nah, di sini mungkin ada juga kita lihat mana toksisitasnya. Ini farmakokinetik ya. Nah, ini ada Lipinski ya. Lipinski hukum yang lima ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, Lipinski bisa kita lihat. Coba saya cari apa di laptop saya ada nggak Lipinski terus. Terkenal dengan rule of five ya, hukum yang lima ya. Sebenarnya hukumnya itu empat ya, tapi karena pakai angka lima semua, dia terkenal dengan sebutan rule of five dari Lipinski. Sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Lalu mungkin di D, cari semua. Kalau kita bersempit di D saja.
Harusnya ada. Bedanya kalau di PKJSM itu kita ada panduannya sehingga absorpsinya bisa misalnya absorpsinya bagus, sedang atau jelek gitu ya. Kalau di sini kelihatannya langsung ya, jadi tidak ada panduannya sehingga langsung angka. Nah, PPT tentang rule of five belum ketemu ya. Googling ada tapi nggak ada PPT-nya mungkin ya. Karena informasi aja. Ya, kita coba di E. Coba di E. Bukan di E, ya benar. SD. Kalau nggak ada kita searching di Googling. Kan PPT ya. Kita cari yang PPT. Salah satunya adalah bobot molekul ya. Baik, sedang pergi kemana dia ya. Dan menjadi rule of five. Of five adalah untuk memprediksi ya. Nah, jadi di sini itu tadi dikatakan bahwa angka 5 ya. Jadi bobot molekulnya harus lebih kecil dari 500. Log P-nya harus lebih kecil dari 5. Donor ikatan hidrogen lebih kecil dari 5. Kemudian aseptor ikatan hidrogen lebih kecil dari 10. 10 ini 2 kali 5 ya.
Jadi karena angkanya pakai 55, sebenarnya kan cuma 4 ini. 1, 2, 3, 4. Maka terkenallah dengan eh, Lipinski. Hukum yang 5. Rule of 5. Lipinski. Gitu. Apakah kalau tidak memenuhi syarat ini tidak bisa jadi obat? Oh bisa. Cuma kebanyakan. 80% itu memenuhi hukum Lipinski. Artinya bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan. Kita lihat kalau di sini Lipinskinya bagaimana? Bobot molekul. Nah, di sini molecular weight 192 ya. Jadi masuk. Dan ini yang kaitannya dengan ikatan hidrogen tadi asektor, nah, masuk juga ya. Masuk juga ya. Nah, log P masuk juga ya. Jadi kalau dari Lipinski dia sebenarnya masuk ya, memenuhi syarat untuk eh, nah untuk masing-masing ini di sini bisa dibaca sendiri nanti. Nah ini ada apa, penjelasannya di sini ya. Kalau disorot ini ya penjelasannya. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau pernyataan boleh Mohon silakan izin, Pak. ya silakan Jika tadi syarat-syarat Lipinski-nya tadi nggak dari senyawa itu tidak sesuai syarat, nggak apa mengapa yang terjadi? Oh, tidak nggak mengapa mengapa. tidak mengapa Hmm. kalau Lipinski tadi itu apa namanya ideal sekali ya misalnya tadi log P di bawah 5. Nah, kalau apa? Kalau di atas 5 itu berarti nanti ada masalah dengan absorpsi misalnya. Nah, itu nanti Oh, bisa direkayasa dengan formulasi misalnya begitu. Eh, Banyak obat yaitu sekitar 20% itu tidak memenuhi hukum Lipinski. Obat molekul misalnya, banyak antibiotik yang bobot molekulnya gede-gede ya di atas 500 kan. Nah, tetap bisa jadi obat ya. Jadi itu tadi cuma gambaran bahwa sebagian besar itu memenuhi rule of five dari Lipinski. Kenapa? Karena itu masih mudah sekali untuk dikembangkan jadi obat, dimaksimalkan efeknya begitu. Jadi nggak masalah itu ya. Jadi bukan berarti kalau nggak memenuhi syarat Lipinski terus jelek obatnya. Enggak, cuma dia mungkin ada beberapa kelemahan ya. Misalnya kayak tadi absorpsinya, terus kalau ikatan interaksi hidrogen, ikatan hidrogen misalnya tadi ada donor, ada aseptor itu nanti kalau interaksinya dengan reseptor mungkin tidak apa, tidak full, tidak sempurna gitu ya. Tapi tetap aja bisa jadi obat begitu, begitu. anjay. Ya, Pak. Izin lagi, ya, Pak. Ya, Misalnya kalau senyawa tersebut belum ada di Swiss Atme, ya. bisa dicari di mana, ya, Pak? Kok bisa? Atau kebanyakan ada? Senyawa itu kan bukan di Swiss Atma, maksudnya Swiss Oh, Atma iya. itu apa memerlukan input canonical smile. Anjay, Jadi anjay, anjay. jadi obat baru pun bisa seperti contoh misalnya obat saya ya, obat saya misalnya MH 2011 itu nggak ada di belum ada. Nah itu justru bisa untuk memprediksi. Kita bandingkan dengan misalnya saya ingin apa menandingi paracetamol. Nah kita dua-duanya kita uji dengan atmosfer tadi absorpsinya gimana, punya saya bagus enggak. Jadi bisa kita tetap bisa kita bandingkan begitu. Karena obat baru itu bisa kita cari canonical smile-nya lewat Marvin. Memang di PubChem nggak ada, tapi lewat Marvin kita bisa membuat canonical smile begitu. Ya, Ya, Pak. ya, Terus, Pak. ya. Jadi obat saya itu di anu belum ada, di PubChem belum ada. Itu bisa saya kasih contoh ya, dari contoh supaya ada gambaran.
Misalnya obat saya akan saya bandingkan dengan apa? eh, Paracetamol misalnya ya. Kalau paracetamol kan kemarin sudah ada ya. Di paracetamol, nah ini acetaminophen. Kalau acetaminophen itu ada kan niket smile-nya ya ini kan. Kita masukkan di Swiss Atma di sini. Pastikan. Ada ini. Ibuprofen 100 dulu. Kita akan acetaminophen ini kita copy. Jadi paracetamol ya, paracetamol. Ternyata dia paracetamol juga apa? Ada yang keluar ya kalau dari ini ya. Tapi kalau dari rule of five dia kita lihat bobot molekulnya di bawah 500 ya. Kemudian log P-nya juga value water ya, di bawah 5. Kemudian donor elektron di ikatan apa? Akseptor akseptor apa? Ikatan hidrogen 2 ya di bawah ini juga. Kemudian eh, donor ikatan hidrogen sebagai donor juga 2. Memonilipin Sky ya. Tapi kalau di Swiss Atma dia ada yang keluar sedikit ya. Nah, nanti akan lebih kalau saya eh, di sini ada nggak ya untuk hepatotoksik misalnya ya. Jadi kalau PKCSM itu nanti bisa kita pakai dua-duanya ya. Ya, jadi apa? Eh, sini ada juga Lipinski. Nah, ya. Jadi bisa kita pakai dua-duanya. Kalau kita mau membandingkan lebih aman molekul saya atau molekulnya paracetamol, nah, itu kita harus memakai parameter LD50 ya. Jadi makin besar LD50 maka makin aman begitu. Nah, jadi itu bisa untuk jadi kalau MH2011 itu strukturnya seperti ini. Di PubChem belum ada. Kita deketin dulu. Kita cek cara gambarnya, kita latihan. Di molekul saya seperti ini.
supaya rapi, struktur, clean 2D, clean in 2D. Nah, jadi rapi seperti ini. Kalau mau diputar-putar bisa juga. Nah, seperti itu. Ini bisa kita buat canonical smile dengan cara edit, select all, kemudian edit, copy sebagai smile. Nah, ini akan bisa kita bandingkan supaya tidak menghapus itu. Bisa kita bandingkan di dua tempat ya. Jadi paracetamolnya tidak usah dihapus. Kita pastikan. Nah, nah itu saya seperti ini. Jadi ini sifat-sifat kimia, fisika, ini Lipinskinya ya. Yes. Jadi kalau apa? Kalau saya eh, untuk apa? Untuk mendukung proposal saya, kalau misalnya mau mengajukan proposal itu saya katakan bahwa molekul saya lebih aman ya dibanding paracetamol ya. Karena ya eh, di sini mungkin bisa kita bandingkan lagi ya. PKCSM ya biar nanti kelihatan PK. Kan kita lihat lagi untuk paracetamol. Paracetamol. Saya akan mencontohkan penggunaan penggunaan PKCSM ya. Jadi kita harus punya analisis juga supaya tidak salah dalam menerjemahkan ya data yang didapat dari PKCSM. Kita akan lihat di sini hepatotoksik ya. Hepatotoksiknya di PKCSM itu bukan menggunakan enzim yang ada di tubuh kita. Artinya bukan sitokrom P452E1 sehingga di sini nanti akan terlihat hepatotoksiknya tidak hepatotoksik padahal faktanya hepatotoksik karena enzimnya berbeda. Jadi dalam software itu kita harus berhati-hati mencermati ya. Sedang running ini akan kita lihat. Nah, ini hepatotoksik ya. Seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, definisi hepatotoksik itu kan enzimnya bukan sitokrom P452E1 sehingga berbeda hasilnya ya. Jadi kalau paracetamol di sini nanti akan bilang no ya. Nah, padahal kalau enzimnya tepat yes begitu ya. Dan itu paracetamol memang hepatotoksiknya diberikan
apabila diberikan dosis tinggi, berkepanjangan, atau bersaing dengan senyawa lain yang memerlukan glutathione ekstransferase begitu. Nah, sehingga dalam hal mengolah data harus berhati-hati. Jadi, nah kalau molekul saya tadi ini ya, kita lihat ini sudah keluar semua. Hepatotoxic no ya, di sini no juga ya. Tapi memang dengan enzim yang lain juga no ya. Yang akan kita bandingkan adalah tentang ini, tentang LD50 ya, termasuk toksisitas di sini. Jadi di sini 2, ya 049 ya. Satuannya mol per kilogram ya. Ini akan kita ini, copy. Ini 2,04 tadi apa? Ini tadi molekul saya ya. Jadi MH2011 ya. Satuannya adalah kita akan mengolah data di sini ya. Mol per kilogram ya. Mol per kilogram berat badan ya. Ini satuannya ini MH ya. MH 2011 satuannya mol per kilogram berat badan. MH cara pada memanfaatkan data seperti ini. Ini paracetamol ya. Di paracetamol akan kita lihat berapa LG50-nya ya. Paracetamol. Ini paracetamol ya. LG50-nya kita lihat di sini LG50 2,012 ya. Ini. Oke, ini sama satuannya. Sekarang BM-nya berapa ya? Paracetamol kita lihat lagi. Bobot molekul ya. Bobot molekul bisa dilihat di sini ya. Paracetamol ya, molecular weight ini kita copy. MH berapa? 294. Kita copy. Berarti karena satuannya ini akan kita jadikan gram ya, gram. Sehingga apa? Sehingga di sini nanti per kilogram berat badan ya. Jadi karena ini mol tadi satuannya, jadi ini kali ini menjadi gram per kilogram berat badan ya. Jadi di sini sama dengan bukan minus ya, sama dengan ini ya.
dikali ini enter. Nah, ya. Jadi di sini 603 ini satuannya menjadi gram per kilogram berat badan ya. Jadi ini menjadi gram per kilogram berat badan. Nah, sekarang yang ini sama dengan ini dikali ini bobot molekulnya. Enter. Nah, sekarang bisa kita apa? Kita evaluasi. Nah, jadi di sini paracetamol LD50-nya sekian, LD50 ya. Lethal dosage ya. Nah, pertanyaannya itu aman yang mana? Yang mau bantu jawab, kira-kira lebih aman MH2011 atau paracetamol? Ada yang dan jawab? Yang 2011 Jeb, Pak. Ya. Jadi kalau untuk lethal dosage itu makin besar lethal dosage berarti makin aman obatnya kan? Nah, jadi ini contoh penggunaan software untuk mendukung proposal kita, khususnya kalau kita ingin membandingkan baik itu obat yang sudah ada maupun obat yang akan kita rancang ya, akan kita rancang. Jadi di sini lebih aman MH2011 ini kesimpulannya. Lebih aman. Nah, sekarang berdasarkan uji apa hewan, uji preklinik itu lebih lebih poten molekul saya ya, molekul saya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dengan apa PKCSM ini ada nggak di sana ED50? Kalau nggak ada, kita akan cari software lain ya. Jadi kita kembali ke sini. Ada nggak yang deteksi tentang untuk mendukung tentang dosis ED50? Nah, kita lihat. Kalau nggak ada, kita akan memperkenalkan software yang lain. Nah, jadi nanti bisa yang lain bisa juga kita tampilkan, misalnya total clearance, apa maksudnya, kemudian apa kelarutan dan sebagainya. Ini kayaknya nggak ada. Nah, hepatotok sini no ya, no. Tapi kalau nanti kita harus uji dengan dongeng yang spesifik ya, dengan sitokrom P452S1. Nah, di sini kelihatannya nggak ada, sehingga kita akan memperkenalkan software namanya Ecosar ya, Ecosar ya. Mudah-mudahan masih ada ya di tempat saya. Ecosar. Misalnya dulu di uji T ada uji T. Nah, ini ada Ecosar.
Ya, jadi ekosat di sini dari dulu ekosat. Ekosat ya. Ini biasanya untuk lingkungan ya, sebaiknya untuk lingkungan, tapi kita cek. Ikosat juga demikian, kita masukkan canonical smile ya. Kita ulang lagi. Kita akan memasukkan canonical smile dari MH 2011 ya. Covid sebagai smile. Dan di sini kita masukkan, kita pastekan, kita submit. Nah, ini pakai ikan ya. Percobaannya pakai ikan. Nah, di sini ya, kelihatan ya. Ini struktur saya tadi. Bobot molekul, ada juga yang lain, pelarutan juga. Nah, kita akan mencari ED50 ya, ED50 ya. Jadi 'atau EC ya. Kalau bahasa Inggrisnya efektif konsentrasi. Nah, ini endpoint EC50 ya. Untuk MH itu ini eh, 0,264 ya. 0,264. Kita lihat satuannya, ya. Satuannya tadi apa? Satuannya di sini satuannya miligram per liter ya. Miligram per liter ya. Satuannya miligram per liter. Mg per liter. Jadi langsung ya. Jadi nggak usah pakai apa namanya. Nggak usah pakai dihitung kalau ini langsung. Kalau paracetamol, kita akan lihat paracetamol. Kita bisa juga double kalau yang ini. Gantian.
Ini 26,5 ya. 26,5. Di sini secara apa istilahnya, secara kualitatif di sini ya, kualitatif ya. Jadi ini eh, efektif konsentrasi 50. Secara garis besar, secara garis besar lebih poten yang mana ini? Lebih poten paracetamol atau MH2011 secara kualitatif? Ada yang bisa bantu jawab? Lebih manjur mana? Halo, Bu Widya, Pak Satria, lebih manjur mana? MH 2011 aja ya, Pak. Betul ya. Jadi kalau dosis ED50 atau EC50 efektif konsentrasi, ini bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ED50, makin kecil dia berarti makin manjur kan. Nah, makin manjur. Nah, faktanya memang demikian, tapi angkanya ini satuannya kan beda. Kalau di manusia kan pakai uji hewan. Nanti kita akan konfirmasi eh, ini ya. Kita akan perlu konfirmasi penelitian saya ya. Itu bisa kita cek ya. Secara hewan coba nanti eh, secara kualitatif itu software itu benar gitu ya, terbukti gitu. Ya, kita akan lihat di mana ya, di X3 saya 2016 secara S3 ujian ya, di ujian. Ini ujian. Nah, di ujian kita akan lihat kita ingin apa data data uji hewan untuk MH dan paracetamol. Kita akan lihat di sini. Konfirmasi uji. Nah, di sini ada uji Angelico. Nah, ini ya. Paracetamol ini ya, ini miligram per kilogram berat badan ya. 91 ya.
Kemudian yang ini adalah eh, jadi ini akan kita blok ya, dan blok kita akan blok ya. Oke, saya copy. Kopinya kok nggak ada. Harus untuk kita ini aja. Kita print screen aja, disandingkan. Kita sandingkan. Ya. Jadi ini apa? Terbukti bahwa molekul MH 2011 itu ED50 di hewan coba miligram per kilogram berat badan itu 11. Kalau yang paracetamol 91 ya. Nah, jadi ya benar. Artinya apa? Artinya software tadi itu bisa dipakai untuk memprediksi ya. Memprediksi sebelum kita melakukan uji farmakologi begitu ya. Jadi itu. Jadi di sini akan saya penggunaan software ya. Penggunaan software. Software in silico. Nah, itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Dipersilakan. Ada pertanyaan? Belum ada Pak Hari. Oke. Ini akan saya simpan ya datanya. Data yang apa? Ini PKCSM dari paracetamol ya akan saya simpan. PKCSM paracetamol. Jadi saya akan simpan. Kita sebut PKCSM paracetamol.
luar aja. Kemudian PKJSM dari MH. Ya, kita akan Swiss Atma. Ini Swiss Atma apa ini tadi? MH ya. Swiss Atma MH juga kita simpan. Swiss Atma daripada MH. Nah, simpan. Kemudian Swiss Atma paracetamol. Swiss Atma. Jadi satu bisa apa namanya? Populatin. Jadi ke bos ya. Perlu mau disimpan nggak? Mau disimpan bisa ya, kita buatkan populatin. Jadi kita hapus ya. Itu belum. Jadi apa ini? Oh iya, kita buatkan ya. Populatin. Dan kita PKJSM juga bisa ya. Kita buatkan.
Kita tunggu running. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi dengan adanya software-software ini kita sangat terbantu sekali ya. Di running. Di running. Jadi tidak perlu ditampilkan semua, juga nggak apa-apa. Kita pilih kira-kira yang apa namanya, yang mendukung ya. Kadang-kadang di jurnal itu dicantumkan semua, boleh juga. Di running. Sudah. Ini sudah kita akan simpan ya. Simpan. Topoletin. Brain. Kira-kira itu dulu. Eh, Silakan. Ada pertanyaan, Bu Widya, Mas Satria, ini Mas Dadan nggak ikut ini ya, lagi sibuk mungkin. Kan S3 di UNER ya. Saya belum ada pertanyaan. Belum. Mas Satria, kalau saya muter video, kedengaran nggak ya? Coba ya, saya muter video di YouTube, kedengaran nggak? Coba.
izin per hari belum muncul, J, Pak. Oh ya, saya share deh belum. J, belum terlihat, Pak. Oh, filter. Saya nyari. Dari video YouTube saya, kalau saputer itu suaranya keluar enggak gitu ya. Ini ada Tomcat ya. Dulu pernah ada heboh Tomcat ya. Nah itu ternyata Tomcat itu bisa sebagai anti kanker itu. Itu berarti ekstrak tongkat ya, Pak? Ini kenapa? Ekstrak tomcat, J, berarti yang anti Iya, kankernya. iya. Jadi Tomcat itu kalau diekstrak itu mengandung molekul apa kita dopingkan. Itu ternyata bisa untuk apa? Untuk anti kanker terhadap salah J. satu target. Anti kanker kan targetnya banyak sekali, jadi bisa kita pilih, ternyata bisa kita deteksi bekerja di sana begitu. Oh, J. Iya, jadi ya, salah satu video menggambarkan bagaimana software itu sangat sangat membantu kita ya. Pasolen ada juga di sini kalau mau nyari di YouTube saya banyak. Buku metabolisme obat ya. Ada juga di YouTube saya, satu buku saya videokan. Kalau ingin melihat bisa. Workshop juga saya videokan, ada YouTube-nya. Ini kita banyak belajar dari sini. Di workshop di Andalas ya, 2 hari. HKSA dan Molgrad oke untuk anti COVID. Di atas ya, kita teks lagi.
Kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya kita. Mas Satria sambil apa kerja mungkin ya, sambil OTW ke Malang. Kalau saya muter ini nanti suaranya kedengaran enggak gitu? Coba. Ya dengar suaranya enggak? Bu Widya. Belum Pak, di sini masih loading Pak. Oh, di situ masih loading coba. Nanti kalau Ya, udah terlihatnya berputar seperti itu. Belum terdengar suaranya ya Pak. oh berarti nggak bisa ya. J. Kalau gambarnya bisa, J, gambarnya bisa Pak. tapi nggak ada suara. Iya, singkat suaranya tadi Pak. Oh, jadi di sini itu eh, saya punya skripsi, Oh, karena dengar sedikit sepertinya ya Pak. Tapi kecil. oh, ya. J, nggak terdengar lagi Pak. Oh ya, 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 oke. Oke, Berarti tidak bisa. J. jadi di sini studi identitas elektron inti koordinat pada Janukobalamin ya. Pendekatan komputasional semi empirik PM3. Jadi ini itu skripsi saya itu ada dua hipotesa. Hipotesa pertama tentang kerapatan elektron. Hipotesa kedua tentang studi planaritas tahun 84. Nah, tahun 84 hipotesa saya yang studi planaritas itu bisa kita jawab hipotesanya dengan sinar X, dengan apa? Kita kerjakan di UI. Waktu itu di Jogja belum ada ya. Jadi sinar X-nya kita kerjakan di UI dan bisa apa namanya? Bisa kita buktikan bahwa hipotesanya itu benar gitu ya. Jadi B12 itu kalau apa? Kalau diperlakukan dengan suatu bahasa itu bisa berubah. Tapi apa organoleptisnya itu sama ya. Jadi sama-sama merahnya ya. Bahkan kalau di KLT itu sama persis ya. Tapi menurut penelitian itu sebenarnya strukturnya beda. Hanya beda dua hidrogen. Tapi itu menyebabkan bengkok apa strukturnya itu
sehingga tidak cocok dengan faktor intrinsik untuk absorpsi. Nah, masalahnya absorpsinya udah kejawab, tidak bisa diabsorpsi berarti. Nah, masalahnya itu diinjeksi juga nggak aktif. Nah, ini sehingga hipotesa yang kedua itu tentang kerapatan elektron, hitung kerapatan elektron. Tahun 1984 itu ngitung kerapatan elektron masih susah ya. Saya cari di UI itu ada skripsi ngitung apa? Ngitung kerapatan elektron pakai kalkulator. Luar biasa ya. Anak S1 fisika UI tahun 84 menghitung kerapatan elektron dengan kalkulator. Nah, saya merasa tidak mampu karena saya hanya pengen hasilnya, bukan caranya. Nah, ternyata nggak bisa. Baru setengah, baru setelah apa? Baru setelah 32 tahun setelah saya lulus, itu hipotesa tadi baru bisa saya jawab. Jadi S1 saya ini idenya Prof. Umar, waktu itu belum Prof ya, masih S2. Idenya Dr. Andes Umar Anggoro Yeni MSc APT ya, idenya beliau. Skripsi saya itu baru dijawab setelah 32 tahun setelah saya lulus S3, luar biasa. Nah, jadi di sini kelihatan ya, bentuk aktif B12 itu sebenarnya adenosil kobalamin ya. Nah, di sini kalau apa layarnya bisa dilihat ya. Oke, bisa, Pak. Perlakuan cyanokobalamin dengan NaOH selama 10 menit pada suhu 100 derajat menghasilkan cyanokobalamin C ya. RH-nya sama, warnanya hampir sama ya. Tapi tidak mempunyai aktivitas biologis ya. Nah, jadi nanti saya share di di WA aja ya. Kita akan bicara yang lain. Jadi ini kita apa? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Jadi software itu sangat sangat bermanfaat sekali. Nah, saya kira-kira setengah jam ya. Ini Mas Satria mungkin OTW ini ya, jadi tidak bisa merespon. Pak Mas Dadan atau Pak Dadan juga sudah sibuk ya, sedang. Saya ada Pak, cuman lagi ngajar Pak, jadi Oh, nanya sekalian Pak ya, maaf, sembari silakan silakan iya Pak, iya silakan. Pak. Nggak ngajar rupanya ya. Kemarin yang ke Malang itu kayaknya. Oke, kalau ada pertanyaan tinggal Bu Widya. Nah, ada pertanyaan tentang apa? Bu Widya itu udah lulus atau baru S3? Baru S3, Pak. Oh, baru S3. Ada nggak yang Oke. bisa kita bantu tentang disertasinya? Kebetulan ini masih nyusun proposal juga, Pak. Jadi sambil belajar Oh, cara dockingnya gimana. oh gitu ya. Sedang Oke. nyusun proposal. Berarti belum ujian proposal ya? Iya, belum, Pak. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin, Pak. Matur nuwun, Pak. Saya itu S3-nya juga penuh dengan liku-liku ya. Jadi saya S3-nya itu pengen ide sendiri ceritanya ya. Pengen ide sendiri. Nah, tapi sama promotor itu saya dikasih. Mas promotor dikasih. Nah, saya itu nggak serk karena apa? Saya cita-cita kalau S3 itu ya ide saya sendiri. Masa dari S1, S2 idenya dosen ya. S1 idenya dosen, pembimbing. S2 juga bantu proyek dosen. Jadi saya pengen S3 saya itu apa namanya? Ide saya asli gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga idenya promotor saya kerjakan selama 4 tahun itu nggak jadi coba.
Jadi beliau punya ide suatu senyawa dari turunan kurkumin dipotong terus dimodifikasi terus disintesis itu nggak jadi. 4 tahun saya bikin Pak nggak jadi. Padahal setiap tahun selama 3 tahun saya dapat dana 50 juta. Tapi dana itu dana hibah dan akhirnya pembimbing saya promotornya itu bilang ini, kalau dapat uang jangan dimakan sendiri, bagi-bagi sama adik kelas. Nah, jadi setiap tahun 50 juta itu saya bagi 5 ya. Saya bimbing skripsi 5 untuk ngerjakan sintesis molekul tadi. Tapi nggak ada yang jadi. Ibaratnya gini, saya mau bikin tempe. Nah, mahasiswa S1 saya kasih pengaruh kedelai terhadap tempe, pengaruh ragi terhadap tempe, ibaratnya seperti itu. Saya pecah-pecah. Nah, semuanya nggak jadi. Jadi tempenya itu nggak jadi. Nah, tapi jadi yang lain. Nah, terus kalau anak S1 nggak apa-apa. Itu tetap jadi skripsi. Karena molekulnya terdetek. Ada molekul lain baru sebenarnya. Tapi tujuan saya bukan itu. Sehingga mereka yang anak 5 ini nggak jadi semua, tapi jadi molekul lain. Ini skripsinya dapat A, bahkan lulus cum laude coba. Tahun kedua juga gitu, dapat 50 juta lagi, tak kerjain lagi, 5 orang lagi, jadi yang lain lagi. Anak satunya lulus semua, dapat A semua, cum laude semua coba. Saya untuk data saya S3, saya nggak mantap, masa bikin molekul nggak jadi, apa kata dunia ya. Akhirnya saya sampai 4 tahun, sampai 4 tahun beasiswa saya sudah habis. Saya ngadep ke promotor, dibilangin, ya saya sudah nyangka Pak Hari pasti tersesat, nggak pernah ngadep saya katanya. Masalahnya bukan itu, saya bilang gitu. Masalahnya molekulnya itu nggak jadi. Padahal kopromotor itu tugasnya membuat apa? Menguji aktivitas sebagai anti kanker. Nah kalau molekul nggak jadi, apa yang mau saya diskusikan untuk aktivitas? Nggak ada. Nah sehingga 4 tahun itu saya tunggu promotor saya pensiun. Setelah saya tunggu pensiun, saya beralih ke promotor yang lain. Promotor yang lain tentu kaget. Kemudian promotor yang lain ini membimbing skripsi saya yang dulu masih Dr. Andes Umar Anggoro Yeni MSc sekarang sudah mantan ketua LIPI 2 kali menjadi Profesor Dr. Umar Anggoro Yeni MSc Nah, saya pindah ke beliau. Nah, beliau kaget, wah ini nggak pernah apa promotornya nggak pernah pesan sama saya mau nitip. Kalau yang dari Pancasila memang dititipkan saya karena mau pensiun. Anda ini nggak pernah dititipkan saya. Wah, terus saya nggak tahu, Prof. Ya, saya mohon Prof. Umar bersedia jadi promotor saya yang baru. Terus akhirnya beliau telah mempertimbangkan, saya diterima jadi apa yang dibimbingnya. Dan itu butuh waktu 1 tahun saya meyakinkan beliau. Kenapa? Karena ide saya, ya, ide saya akhirnya diterima. Nah, ide saya itu sebenarnya sudah saya rancang waktu sebelum S2. Saya ingin memodifikasi paracetamol sehingga pada waktu S3 itu saya memodifikasi 2 molekul yaitu alketika atau HB2009 waktu itu namanya dan MH2011. Nah, saya akan apa, jadikan disertasi begitu. Nah, karena kalau apa ya itu cita-cita saya itu disertasi harus ide asli dari saya bukan dari dikasih oleh dikasih ide oleh promotor begitu ya. Jadi gitu ceritanya. Sehingga S3 saya itu perlu waktu 6,5 tahun bayangin. 6,5 tahun yang 4 tahun itu ya kata kopromotor sih Pak Hari sia-sia. Tapi kata saya enggak. Waktu ngadep saya, Pak Hari dapat apa? Dapat datanya mana? Belum ada untuk diuji. Molekulnya enggak jadi. Nah, tapi saya yakin saya dapat, insya Allah dapat pahala ya. Karena meluluskan paling tidak 10 mahasiswa cum laude ya. Gara-gara ide, walaupun idenya bukan ide saya, tapi idenya promotor tadi ya. Nah, seperti itu. Sehingga saya sangat apa walaupun 6,5 tahun saya sangat puas dengan disertasi saya karena ide asli begitu. Jadi untuk para apa yang mau S3 itu memang ada 2 pilihan ya. Pertama, kita mau ke luar negeri atau di dalam negeri. Kalau saya milih di dalam negeri, kenapa? Karena saya nggak pernah direstui ke luar negeri. Penelitian sama orang Jepang aja ibu saya, karena saya anak tunggal, itu
Dia bilangnya gini, nanti orang Jepangnya ke sini ya, jangan kamu keluar gitu. Waduh, ya daftar sekolah juga nggak pernah, udah daftar nggak pernah diterima karena nggak diridhoi oleh ibu saya. Jadi saya milih ke dalam negeri. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya ya. Jadi kalau ke luar negeri jelas kita kelebihannya apa? Kelebihannya kita apa? Tambah pengalaman ya, tambah pengalaman keluar. Mungkin duitnya banyak ya, bisa nabung gitu ya. Terus juga dapat ilmunya, yang jelas ilmunya baru ya, ilmu baru. Nah, kelemahannya ada juga, kelemahannya kita biasanya kalau ke luar negeri, sekolah ke luar negeri itu melaksanakan ide dari profesor di sana. Nah, itu eh, kelemahannya sehingga ide kita kemungkinan kecil untuk dijadikan dikerjakan jadi S3 di sana. Itu kelemahannya. Nah, kelebihannya tadi eh, kita pasti didukung baik didukung dana, didukung ilmu, didukung support yang lain. Nah, itu. Kalau di dalam negeri itu kelemahannya itu kita ada dua lagi. Kita mau ide promotor atau tidak. Kalau ide promotor ya paling enggak kita didukung kadang-kadang dibangun tuh proyek ya. Kalau idenya promotor sehingga kita apa namanya uh, lebih ringan apa beban batin kita. Kemudian juga kalau ide promotor itu kalau misalnya dilaksanakan, insya Allah bisa dilaksanakan di dalam negeri ya misalnya. Kalau di luar negeri tadi itu ada kemungkinan, misalnya alat-alatnya canggih di luar negeri, pas pulang bisa nggak melanjutkan kalau di dalam negeri tidak postdoc misalnya. Itu kemungkinannya juga menurut saya kecil ya. Misalnya ketika di Jerman sudah biasa pakai robot untuk mendesain obat. Nah, robotnya kan nggak bisa kita bawa pulang. Jadi kalau ke dalam negeri, apa yang bisa kita lakukan? Ya nggak ada. Ya, seperti itu ya. Ada apa sejawat yang ke luar negeri katanya di Jerman itu kalau menemukan obat hanya dengan robot. Screeningnya itu tinggal pencet berapa ribu juta molekul nanti keluar. Nah itu, nah tapi pertanyaannya kalau di dalam negeri udah pulang, dia bisa nggak memanfaatkan ilmunya untuk apa negara kita begitu ya. Nah, itu kira-kira apa namanya suka dukanya, kelebihan dan kekurangannya kita belajar ya. Nah, pada umumnya tapi memang pada umumnya itu orang lebih menghargai lulusan luar negeri ya, lulusan luar negeri. Nah, jadi wah lulusan dari mana? Dari Amerika, dari eh, Jerman gitu ya, dari Inggris ya. Nah, sebenarnya ya itu sah-sah saja, memang faktanya gitu ya. Tapi sebenarnya eh, yang paling penting kita bisa nggak mengamalkan ilmu yang kita dapat ya. Jadi saya juga lulusan dalam negeri, bahkan belum pernah keluar negeri saya, karena nggak direstui orang tua ya, jadi nggak boleh kemana-mananya. Masih untuk boleh ke Bandung, atau S2 ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga apa? Eh, apapun kita lulusan baik dari luar negeri atau dari dalam negeri, kalau bisa ilmu kita itu kita manfaatkan untuk kepentingan apa namanya bisa kita amalkan ya. Karena kalau dalam agama Islam kan ilmu yang yang kita dapatkan dari Allah itu kan harus diamalkan. Nah, makanya saya termasuk sangat berterima kasih pada apa namanya peserta yang April ini ya. Dan total kalau nggak salah sudah ada 1.000 lebih ya peserta kelas saya, sehingga harapan saya yang paling utama adalah saya sudah berusaha mengamalkan ilmu ya yang dikasihkan sama Allah, sehingga insya Allah saya sudah tidak disiksa karena tidak mengamalkan ilmu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, benar, Pak. Untuk saat ini Vidya belum ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau boleh tahu kira-kira disertasinya bahas apa itu? Disertasinya jadi lanjutan dari S2 aja, Pak. Ya, Saya meneliti itu ada 5 tanaman, ya. lima jenis ekstrak dari 2 tanaman, ada akar bajaka dari Kalimantan dan daun lakum. Nah, untuk yang di disertasi ini nanti saya cuman pilih salah satu
ekstrak yang poten dari S2 tersebut, terus nanti ada uji in silico dan in vitro. Iya. Tapi belum sampai di in vivo jadinya. Oh ya. Lanjut ke in vitro. Tapi untuk sampelnya itu menggunakan bakteri, isolat, isolat bakteri gram positif, negatif, dan juga jamur jadinya. Oh, itu cara mendapatkan apa ekstrak itu gampang atau susah itu? Alhamdulillah gampang di Kalimantan, Pak. Oh, jadi Cuman harus ke hutan memang. Harus ke Kalimantan. Jeh, kebetulan saya asli Kalimantan, jadi memang di daerah lingkungan saya ada. Cuman memang untuk pencarian akar bajakannya harus ke hutan karena agak pedalaman. Begitu. Itu apa? Nyari sendiri atau bisa beli banyak yang jual misalnya? Kebetulan ada kenalan yang biasa sering di hutan, jadi minta tolong carikan, Oh Pak. iya iya. Jeh. Ya, Tapi jadi memang sebelum diambil sampel banyak harus dideterminasi karena banyak miripnya gitu, Pak. oh iya 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 iya. Jeh. Jadi kalau apa? Kalau boleh menyarankan ya itu termasuk bagus ya. Jadi menurut saya bagus. Sehingga nanti kalau Bu Widya misalnya diterima di mana? Jadi ngelamar nggak di Bakti Kencana? Kemarin sudah diskusi sama orang tua, seperti Pak Hari juga, orang tuanya agak strict, Pak. Oh, Tidak agak. dibolehkan untuk masih ragu kalau agak jauh, Oh jadi iya iya, dicoba-coba mudah-mudahan nanti lagi. di apa di Kalimantan bisa kembali. Dan kan banyak Ya, juga perguruan tinggi ya. Alhamdulillah banyak, Pak. Nah, nanti kalau saya sarankan, nanti kalau sudah diterima di instansi di sana di Kalimantan misalnya universitas apa misalnya ya Universitas Sukses Abadi misalnya itu nanti nanti di sana itu sangat bagus penelitiannya ya. Kalau bisa nanti mendirikan pusat riset usul sama fakultas atau universitas ya, pusat itu. Anjay, Jadi seperti misalnya kalau di farmasi kan ada apa Research Center. Nah, nanti bisa di sana itu misalnya apa akar apa bajakan, anjay, akar akar baja, bajakan Research akar Center. bajakah. Nah, Anjay, oh iya akar benar. bajakah Research Center. Nah, atau tanaman yang lain lagi apa yang ciri khas di sana dijadikan pusat riset. Itu nanti sudah bisa apa maksudnya sudah banyak sekali yang bisa diteliti ya. Jadi saya bayangkan tiap-tiap apa daerah itu punya pusat riset eh, khusus yang tanaman yang di sana sangat terkenal gitu. Jadi kalau di farmasi kan Kurkumin Research Center, kalau di sana misalnya itu tadi akar bajakah Research Center misalnya dan lain-lain. Nah, itu usul saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa banyak apa bermanfaat begitu. Anjay, amin, Pak. Kemarin juga sudah mau coba daftar di Bandung karena memang sebenarnya saya pingin kerja di luar Kalimantan ya Pak, karena perkembangannya memang agak berbeda. Kalimantan tuh sedikit tertinggal sebenarnya Pak. Karena satu saya di Kalimantan ya Pak. Oh iya Jadi iya. setelah keluar di S2 di Jawa, wah ternyata informasi ke Kalimantan tuh terlambat gitu Oh Pak. iya iya Jadi iya. lebih berkembang di Jawa, terus tak mau coba kerja di Kepulauan Jawa sepertinya bagus gitu, atau di Jakarta atau di Bandung. Tapi ternyata sama orang tua nanti Oh, dulu. Jadi kemarin agak ragu juga kalau belum direstuin orang tua. iya betul betul itu. Contohnya saya itu nggak pernah milih fakultas kedokteran karena orang tua apa berdoa mungkin ya saya kaget tuh saya kok di Aja. kedokteran saya nggak pernah daftar saya bilang gitu sampai saya waktu apa ngadep dekan itu dekannya bilang gini sini udah banyak apoteker terus apa jawab saya nggak pernah milih sini ya Pak saya bilang saya hanya dapat SK dari Jakarta kayak gini. Aduh. akhirnya akhirnya saya dicap jadi dosen titipan katanya. Ternyata tahun 2005 titipannya bisa pindah ya karena pindah itu sangat susah waktu itu di sana ya. Seperti itu. Apakah Bu Widya anak tunggal? Tidak, anak kedua dari 4 saudara, Pak. Oh ya. Iya. Ya, karena apa? Karena perempuan jadi apa orang tuanya pengennya dekat gitu ya. Iya. Oh, itu ya betul ya itu memang apa salah satu itu apa kendalanya itu kalau kalau kita punya cita-cita direstui orang tua itu lebih nyaman ya.
Tapi ya Iya itu benar, Pak. Allah itu maha adil ya. Jadi masa kerja saya 40 tahun itu 20 tahun saya di kedokteran UNAN. Itu keinginan orang tua dikabulkan. 20 tahun saya di farmasi UGM keinginan saya. Jadi sudah apa Allah itu maha amat amat sangat maha adil ya. Jadi 20 tahun di Padang, 20 tahun di Jogja. Jadi makanya saya sangat sangat adil kalau saya 65 itu pensiun nggak jadi profesor. Kalau saya jadi profesor berarti nggak adil dong. Karena nanti saya lebih lama di Jogja, ibu saya nanti bagaimana ya. Jadi sama Allah ditakdirkan biar adil adil sekali. Saya 25 tahun 20 tahun di farmasi sudah pensiun nah begitu ya. Jadi kita ambil hikmahnya ya. Di balik itu pasti ada hikmah seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oh, berarti Pak Hari asli Padang ya, Pak? Bukan, saya asli di Jogja. Saya ikatan Oh, dinas. Jadi saya ikatan dinas. Waktu tahun 84 itu saya ikatan dinas itu dapat 65.000 per bulan kan. Sebelumnya ya. sebelumnya saya dapat 15 ribu beasiswa Super Semar kan. Terus ada tawaran TM tunjangan Ikatan Dinas Khusus TIDK. Kok besar ya? 65. Saya daftar. Terus ada 4 orang yang daftar, diseleksi, saya sendiri yang lolos kan. Tapi ya itu tanda tangannya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Aduh. Eh, Pada waktu tahun 85 saya dipanggil, saya masih mikir kan. Jadi 1 tahun saya mikir, saya berangkat enggak ya di Padang. Karena saya waktu itu sudah mau kerja di apotek. Terus akhirnya saya pikir-pikir, kalau saya tidak berangkat, berarti saya coret sama negara sebagai apa? Tidak setia kan. Akhirnya saya berangkat. Akhirnya saya bilang, saya mau berangkat. Nah, orang Jakarta kayaknya tahu kalau saya ini punya salah, sehingga dia bilang ini, kalau Bapak mau berangkat, tidak ada biayanya. Kalau dulu Bapak mau, ada biaya pesawat, biaya akomodasi, dan lain-lain. Tapi karena Bapak nggak mau waktu itu, jadi Bapak berangkatlah dengan biaya sendiri. Jadi saya biaya biaya sendiri tahun 86, harusnya 85. 86 saya berangkat sendiri dengan penuh dengan lika-liku. Dan saya ditempatkannya bukan ilmu yang saya senangi. Saya kan backgroundnya kimia medisinal. Saya ditempatkan di kedokteran suruh ngajar penulisan resep. Jadi ngajar koas penulisan resep. Waduh, ya bisa tapi istilahnya tidak sesuai dengan cita-cita saya. Nah, seperti itu ceritanya sehingga selama saya ikatan dinas ijazah saya apoteker ditahan sama Fakultas Farmasi UGM. Setelah saya nggak pernah pulang ya, jarang pulang sehingga pas saat pindah saya tanyakan ijazah saya mana? Wah, udah hilang, Pak. Jadi saya nggak punya ijazah apoteker, saya dihilangkan sama Fakultas Farmasi UGM. Tapi saya nggak lapor kan, oh saya nggak di apotek juga apa. Nah, seperti itu. Jadi yang cuma punya fotokopi yang diperkecil ijazah apoteker itu. Nah, seperti itu. Sehingga tahun 2005 itu saya bisa mutasi itu karena saya sakit ya. Kalau saya sehat nggak bisa, sehingga sakit itu membawa hikmah tersendiri gitu. Saya sakit ini ablasio retina sinistra. Jadi mata kiri saya tidak bisa melihat karena operasinya gagal. Nah, kenapa kok bisa? Itu karena waktu di Padang saya ngajar di Bukit Tinggi, tiap Sabtu saya naik bis. Bisnya nggak pakai AC karena daerahnya dingin. Tapi penumpangnya banyak yang merokok. Nah, saya nggak tahan asap rokok. Saya buka jendela. Saya duduk di tempat yang selalu di kiri, di kiri, selalu di kiri dan duduknya di situ terus setiap hari Sabtu dan jendelanya saya buka. Nah, leher saya kena angin, akhirnya saraf ke-7 di leher saya itu kena kena sehingga ada penyakit namanya Bell palsy, seperti stroke, jadi perot gitu ya. Nah itu sebenarnya obatnya gampang katanya ditampar aja Pak. Tapi waktu itu nggak ada yang nampar ya dan nggak tahu ya sehingga saya fisioterapi. Nah fisioterapi itu karena apa? Karena saya perot, mata nggak bisa kedip, hidung nggak bisa gerak ya. Kalau minum tumpah.
Salah satu terapinya adalah di fisioterapi, disetrum mata saya. Seminggu 3 kali disetrum, berapa tahun kemudian prediksi saya retina saya robek. Memang benar retinanya robek. Retinanya robek, tapi kalau dokter bilang nggak ada kaitannya. Tapi kalau rekan yang sering menerima pasien seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi pada saat disetrum fisioterapi mata itu retinanya robek. Ini karena robek, operasinya gagal, saya pakai untuk alatan pindah. Nah itu ceritanya. Jadi apa dengan modal apa mata satu nggak bisa ngelihat itu saya bisa pindah. Kalau mata saya penuh nggak bisa pindah saya nggak bisa balik ke kampung halaman gitu. Semoga Ada sehat pertanyaan selalu ya Pak Hari. gimana? Semoga sehat selalu. Amin, amin. Amin. 2023 saya kena stroke, lumpuh ya, lumpuh separuh. Alhamdulillah sekarang udah bisa apa? Udah bisa sholat, sujud udah normal ya. Jadi sejak tahun 2023 di apa? Agustus ya. Agustus 2023 itu saya nggak pernah ke kampus ya sampai pensiun sampai purna. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa apa namanya sholat dengan normal sujud di kalikunya seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk saat ini dia belum ada Pak. Mungkin Oke, nanti malam waktu oke. itu Pak. Mudah-mudahan nanti malam Analisis deh. kita interaksi apa visualisasi ya. Jadi interaksi obat reseptor dengan Liquid dan Bimol mudah-mudahan bisa hadir Oke. di Zoom ya. Terima kasih untuk Pak Satria, Bu Widya, Bu Suyatmi, dan yang Ya Pak. lainnya yang nanti nonton video ini. Saya hanya nyimak aja Pak. Ya, silakan ya. Terima kasih Ya, semuanya. saya sebenarnya ya Pak, saya sebenarnya sudah eh, pernah menggunakan ini Pak, apa namanya, studi molekular docking dalam penelitian-penelitian saya. Cuman Oh ya, mau mendalami lagi Pak fitur-fiturnya yang lain sebenarnya. Jadi saya lebih banyak nyimak Pak. oke ya ya. Mungkin beda software nggak? Selama ini pakai software apa? Pakai Plan atau Autodoc? Halo? Eh, saya menggunakan Discovery Studio Pak. Oh ya. Oke ya. Nanti bisa di Eh, apa? tapi yang lainnya sama Pak kok. Banding-bandingkan. Itu Discovery anu juga dua-duanya fleksibel. Iya Pak. Oh ya bagus ya. Cuman saya mau coba aplikasi yang lain Pak dan sepertinya lebih mudah menggunakan aplikasinya Pak Hari gitu. Jadi lebih Iya, bagus ini. Makanya iya. saya lebih banyak ini Pak. Apa? Soalnya sekarang tinggal 2 baris. Kalau awalnya itu codingnya banyak itu belasan itu. Iya, Sekarang iya sudah Pak, betul simpel Pak. ya. Oke. Ya, sebenarnya bidang penelitian saya Pak hanya fitokimia Pak Oh untuk mencari ya, senyawa-senyawa baru. ya. Cuman bagus mungkin jika saya Oh kombinasikan ya, setiap betul itu. riset-riset Betul. saya Betul. eh, menggunakan molekular docking biar biar ada ujungnya gitu Pak. Betul ya. Jadi Selama ini kan hanya betul, isolasi aja terus betul, Pak. betul. Jadi dongeng ini bisa apa digunakan di bagian apa biologi, kemudian di farmakologi, dan bahkan teknik kimia itu ada juga itu teknik kimia itu tertarik dengan dongeng karena dia ke hilir, ke obat begitu ya. Ya Pak. Jadi memang apa mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk pengembangan Ya Pak. ya begitu ya. Terima kasih banyak ilmunya Ya, Pak, sangat sama-sama bermanfaat untuk dan saya juga Pak. sangat berterima kasih pada para peserta ya Ya Pak. yang sudah apa berpartisipasi dalam kelas online saya. Ini ada peserta baru bilang, Pak, buka kelas online HKSA enggak? Ya nanti tak buka kalau ada yang berminat, saya bilang gitu. Hubungan kuantitatif Ya Pak. struktur aktivitas ya. Gitu. Ya Pak.
Oke, Terima kasih banyak ilmunya, Pak. sama-sama. Oke, bisa Matur kita nuwun sangat Pak Hari. ya mudah-mudahan Ya, bermanfaat. Kita tutup ya. Terima kasih. tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.